rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu semuanya halaman berapa? 58 masih bab hadi asyara babul hadi asyara fi fadilatil masjid. Nggak salah ini sambungannya. Firman indama ya karena firman Allah Ta'ala dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu apabila melihat kamu akan laki-laki beradat maksudnya ia akan masjid maka saksi olehmu baginya dengan beriman ya Allah dengan imannya. Artinya orang yang menuju ke masjid rumah Allah itu adalah orang yang beriman ya kan. Apalagi orang yang akan tuju iktikaf di dalam masjid. Barangkali apa dalam masjid itu baca Quran, baca sholawat, nah itu luar biasa menguat akan iman. Karena iman ini kan yazid wa yanqus, bisa naik bisa turun. Yang bahayanya mau turun, mau naik terus ke depan Pak. Ya Allah kuat terus iman kita. Makanya doa kita tuh Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah hidupkan ulun dalam beriman. Artinya beriman itu beringkut lawan Allah. Tolak berpegang kepada nama satu. Hanya Dia. Oh lagunya datang. Hanya Dia. Jalan. Lagu apa itu? Hanya Dia. Aja. Pecah 1000. Hah? Pecah 1000. Pecah 1000. Hafal aja. Ini kalau tahu aku kisahnya kayak gini. Hanya Dia, ya Allah. Tidak hanya Dia tunjuk, hanya Dia Allah dalam hatiku. Li'aulillah, ya kan? Yang menolongku hanya Allah. Serahkan barataan itu definisi orang beriman. Bila kada beringkut lawan Allah berarti orang itu kada beriman. Lawan siapanya beringkut? Lawan dunia. Ya kan? Lawan dunia beringkut. No. Ya kan? Artinya ada menghiraukan akhirat. Kada ingat mati termasuk ya kan? Orang yang kada beriman. Nah jadi makanya kita minta kepada Allah termasuk di antara orang yang beriman, orang yang senantiasa berjalan ke masjid menuju rumah Allah. Apalagi rumah di masjid itu kan. Sampai rumah di masjid kada ke masjid talangganan. Ya Allah, lalu jadi untung orang berisi rumah tak langgar katai masjid. Tapi ya kalau untungnya masjid kalau betatai masjid betatai langgar tapi kada ke masjid kada kelanggar ya. Nah itu diantara menguat akan iman kita ya kalau orang angkat tujuh berjamaah ke masjid itu. Kenapa? Karena firman Allah Ta'ala innama ya'muru masajidallah man amana billah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan sesungguhnya meramaikan segala masjid itu orang yang beriman dengan Allah Ta'ala. Meramaikan isi maksudnya itu merupakan siapa lagi mengkada kita nang menghidupi mengkada kita nang meramaikan. Jadi untuk benar-benar hati dibukakan Allah untuk mendatangi masjid. Untung tadi ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taqallama bi kalami dunya fil masjid akhbatallahu amalahu 40 sanah. Ya kan?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berkata-kata dan dengan perkataan mulia hendaknya di dalam masjid, niscaya menghapus Allah Ta'ala akan amalnya 40 tahun. Jadi di dalam masjid itu bapandir masalah dunia, ya kan? Itu 40 tahun amalnya kada diterima, dihapus amalnya, ya kan? Saking mulianya masjid benar. Berbisnis di dalam masjid, 70 malaikat mendoakan biar malaikat mudahan kada berhasil. Maka di dalam masjid, karena di dalam masjid itu litaksis bi ibadatillah, ya kan, beribadah lawan Allah. Jadi makanya ketika masuk ke dalam masjid itu sunat hukumnya berniat apa? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Barang sekumat asal berniat, kenapa? Li antaranya li hormatil masjid, menghormati masjid. Berniat hari Jumat datang kita sembahyang tahiyatul masjid, duduk langsung kita berniat. Itu bisa ganal setiap masjid itu pasti ada. Jadi muka bertulisan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahajaku berniat iktikaf di dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Nah maka dapat pahala iktikaf. Karena kadang gampangan orang nambah iktikaf di dalam masjid ini apa? Melunturkan segala dosa. Apalagi di bawahnya beristighfar maginannya. Ya, nah ini saking hormatnya ini apa mulianya itu masjid tadi. Orang bapandir masalah dunia 40 tahun dihapus amalan. Jadi mau hendak masalah bapandir dunia di luar, kalau di dalam masjid bertamuan kawan bahari. Nah pas bandarna jadi duduk lo sini aja di bawah kipas angin, pulang duduk bapanderan masalah dunia omah. Ya kalau 40 tahun dihapus. Sungguh kada beadabnya seseorang itu mengeluarkan perkataan yang kada baik di dalam masjid. Ya kan, ini 40 tahun bapandir masjid, apalagi di dalam situ berkata-kata jorok dan lainnya sudah. Maginannya, ya kan. Jadi kenapa fungsi utama dalam masjid di masjid itu adalah ibadah kepada Allah, memuliakan. Nah ini jadi berarti kita nilah masuknya karena bacaan masuk mencarak di dalam masjid dilajari beratan. Ya kenapa? Karena luar biasa pengenaran masjid ini istimewa bagi orang Islam. Ya Allah, kita besi tempat. Nah ya kalau untuk agama Islam yaitu masjid. Dan Nabi Sallallahu dan pada setengah riwayat ada nama darah ditakuti atasnya akan kejahatan mati. Ini orang nangka tujuh lah. Bapandir masalah dunia dalam masjid ditakutan matinya mati jahat. Justru mati jahat suul khotimah. Ujar orang kampung katulahan lawan masjid. Nah itu kan yang ketujuh pandir masalah dunia di dalam masjid. Ulun guru aja kada pernah pandir masalah dunia di masjid. Ibu jure sekalinya dapat ada bisa ke masjid. Ya kok mulai Umala biok. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya Nabi bermula tertawa-tawa di dalam masjid itu
kelam di dalam kuburnya, gelap, pacangan gelap dalam kubur, kada terang. Sedangkan kita nih hendak ya Allah sekira di kubur itu terang. Arti terang itu kan dalam buku ada ya kan, nyaman, maksudnya diberi istimewa dalam kubur. Ya kadang gampangan kamu dalam kubur ini ya kan sempit, gelap, luar biasa. Diceritakan dalam kitab tuh pernah, kita manusia ini akan menemui ya, suatu ketakutan yang sangat dahsyat yang kada pernah kita temui, yaitu apa? Nah, dalam kubur itu tadi. Kita ini bilanya mati tuh, kada sadar kada, seolah-olah nang kayak mimpi, nang kayak mimpi ya Pak, mimpi mati tuh, ya benar. Ya melihat kita ini seolah-olah dikerumbungi pulau warga, dibacakan orang Yasin, kita melihat terjunguk terbujur awak kita melihat, lalu hati ini berkata, kenapa aku didatangi orang, kenapa aku ini dikerumbungi orang. Kemudian pulang dimandiakan, kita melihat, makanya bila memandi babit api yang mengangkat begama ya Allah tuh kayak itu jasanya lah. Kenapa aku dimandi, melihat kita seolah-olah rasanya kayak mimpi. Ketika kita disembahyangkan, dikuburakan, dibawa ke kuburan, dikuburakan, ditalkinakan melihat, tapi kita kada sadar, kada tahu nang kaya rasa mimpi tadi sini. Ketika dimbah ditalkinakan orang, bulikan yang ujar orang berbuat talkin mengucap, ya Allah kami cuma di sini, engkau bersendirian di tempat ini, dan kami hanya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ini dan seterusnya. Bulikan nang antar ke kubur tadi. Nah di sini awal haru-hara bagi kita ya karena ketakutan luar biasa. Limbah bulikan sudah orang, makanya jarang dulu jangan ditinggalkan oleh kubur ya, bagi ahli waris keluarga. Ada 6 orang apa dibacakan orang Yasin, kemudian ada yang ditahtimakan orang Al-Quran 3 hari 3 malam. Ya Allah, nah itu supaya meringankan mayat tadi. Nah itu. Kemudian, nah disinilah awal Allah mengembalikan roh ke dalam jasad kita. Masih cabut ke roh tadi, tapi sah dalam jasad tadi, ya kan? Jadi bangkai ini bila tak bisa jadi bangkai. Nah maka disitulah Allah pertama kali mengembalikan roh kita yang disebut dengan alam kubur. Ya kan alam apa nih? Alam dunia. Habis alam dunia, alam kubur, alam barzah. Nah itu pang diandak Allah Ta'ala roh kita kembali ke dalam jasad itu pun balik masih belum sadar gitu. Belum sadar lagi sampai berkata kita dalam hati ini mimpi jua sekalinya lah itu limbah yang dikembalikan Allah tadi roh kita di dalam kubur tadi ya kan masih berkata hati ini mimpi jua itu. Tapi setelah itu merasa kita kenapa dalam keadaan kelam, ya disebut kelam tadi, gelap. Kenapa sempit? Maka saat itu ketakutan yang luar biasa kita rasakan. Kita panggil kawan-kawan kita, pula warga kita, sabarkan orang-orang terdekat kita. Ya Allah, wah ini Om Agus yang di Kiau, Agus ya Allah. Kena Junai mana Junai? Nah musim mana mau musim? Ya dawas kata kena musim. Ya ayo dikiawi barataan kan?
Kada ada nama lain alam sudah. Anak bini di kiau itu, ya kan? Nah di sini nang ketakutan sangat dahsyat nang dirasakan. Belum kisah mungkar nakir datang belum. Ya kan maka bilanya ketakutan ya nang mungkar nakir datang makin takutan. Asalnya namun sini hafal marah buka jawabannya Allahu Rabbi. Di dunia mah hafalin bisa sama mati ya. Wa ma nabiyuka, siapa nabi engkau? Muhammadun Nabi. Hafal di dunia. Kenapa? Karena penalkinan. Lu hafal ya. Ya kok. Ketika dalam keadaan takut tadi, jangan-jangan kada kau menjawab kan naran orang takutan, ya Allah, awal menjawab. Enggak ada takut di polisi, kada kau. Takut tal pantil menjawab kenapa? Karena takutan. Coba santai, nyaman lah. Nah, maka setelah itu nang ketakutan yang sangat dahsyat tadi, maka datanglah kawan kita dan berucap ini yaitu amal di dunia. Datang amal kita tunggal mutingan ujar nang kita baca Al-Quran di dunia, biji-bijian Al-Quran tadi datang dan berkata, wahai Fulan bin Fulan, saat ini engkau jangan takut. Saat ini aku nang akan mengawanikan menjadi teman kamu. Bakurang ketakutan kita. Amal sembahyang datang pulang. Ujar amal sembahyang berkata, wahai Fulan bin Fulan, santai. Saat ini aku nang akan menjadi kawan eka. Ampi pulang begamat bakurang ketakutan. Amal puasa, amal haji datang berdatang. Amal sedekah kita ada tangan berdatang. Membawa ya Allah, berkurang sampai ke ketakutan itu. Bilanya kadang-kadang datang ke kawalan tadi nggak berso. Nah, jangan ketakutan datang karena ngkir ada kawan jawab. Biar hafal tadi, ya kan? Ada nak pasar lawan bini, ini mau nak mati bila catatakan. Nang ngarap buka jawabannya apa? Kayak nang lagi nah baik. Ayo itu hatta ila yaumil kiamah. Ya kalau sampai hari kiamat lagi. Mau nang kata-kata ya kata-kata terus. Mahadang transferan lagi kiriman kadang. Ayo, kenapa? Karena kadang punya amal kebaikan di dunia. Mun kita baik lawan kawan nyaman sulai. Ujar kawan mah pagandangan lawan arwah si anak. Ya kalau tah. Aku kirimi gitu. Ya kalau kayak kita nih bakalan sudah. Kamu Junai. Ya kalau Junai pada dulu. Kami ingat lawan Junai. Ya kalau aku pagandangan lawan arwah Junai aja. Aku berdahulu sulai kamu dulu. Kami ingat kalau. Ya kalau macam kirimi Al-Fatihah. Itulah benih kebaikan di dunia yang kita tanamkan agar di akhirat kita selamat. Itu dia maharap itu jelek. Mungkin ada transparan biar kawan pos dia mati bagus sih mati itu. Ayo ada kebaikan. Ya ini diantaranya nih yang dikisahkan kita ini apa? Salah satu kebaikan kita. Yaitu apa? Memakmurkan masjid tadi. Ya kan? Sanono jarang ke masjid, di masjid awal bertetawaan ya. Awal berpandiran lagi, ada beribadah niatnya. Ya kan? Makanya tanamkan ketika kita menuju masjid itu ya Allah, ulun berniat menuju rumah Engkau hendak beribadah, hendak mendekatkan diri kepadamu. Artinya apa? Nang masjid tadi dimuliakan dalam hati kita, dikabulkan dalam hati kita. Dan siapa tahu kita memuliakan masjid yang ada di Banjar,
Allah bawa, Allah terbangkan kita ke Masjidil Haram. Ya. Ya Allah, jangan matikan ulun sebelum ulun melangkahkan, menjajakan kaki ulun ke Masjidil Haram. Mohon ya Allah, masjid nomor 1 di dunia. Ayo, masjid wadah kita ini nomor berapa? Kayak Allah, cuman berkat masjid adang ada di wadah kita, Allah membawa, melangkahkan kaki kita ke masjid apa tadi? Ya kan, Masjidil Haram. Ya kalau pusatnya kan Ka'bah di dalamnya. Dan pulang pada hadis yang lain, pulang barang siapa mengeluarkan suatu yang menyakiti dan yang cemar-cemar daripada masjid, diperbuat oleh Allah baginya satu rumah dalam surga. Ingat, barang siapa yang mengeluarkan sesuatu ya kan, yang menyakiti dan yang cemar-cemar daripada masjid, diperbuat oleh Allah baginya satu rumah di dalam surga. Maksudnya toh mengeluarkan sesuatu, baik duit, baik tenaga, baik pikiran, membangun rumah Allah, maka Allah akan membalas satu rumah di dalam surga. Ya Allah, nyaman kalau. Dan Imam Ghazali berkata di dalam Ihya Ulumuddin, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhabar-khabar di dalam situ memakan akan kebajikannya seperti memakan binatang akan rumput. Nah, itu kan orang nang apa di dalam masjid berkhabar-khabar bepandiran masalah dunia itu sama menghilangkan kebaikan, ada menjadikan kebaikan ya, seperti memakan binatang akan rumput. Dan tersebut pada tafsir Qurtubi daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa pasang pelita lampu di dalam masjid, senantiasa malaikat dan hamlatul arash bersalawat mereka itu atasnya dan memintakan ampun mereka itu baginya selama ada demikian cahayanya itu di dalamnya masjid tadi. Dan bahwasanya belanja isi kawin anak bidadari itu menyapus menyapus sampah debu di masjid. Ini tukang sapu memberesi. Nah jadi itulah, jadi nukar lampu jadi perkara nang halus telah nukar lampu biasa menarangi masjid langgar sama itu musola kayak tempat ibadah. Lampunya mati kita gantikan selama lampu itu masih menyala. Jar ciri ya kan, jar Nabi, maka malaikat senantiasa memintakan ampun dan hamlatur alas selalu berselawat mereka itu. Ayo, selama lampunya itu masih hidup ya kan? Apa aja itu tentang kegiatan agama, majelis kah, masjid kah, ya kan, tempat maslahat kemasyarakatan sama aja itu nilainya ya kan. Ayo, lampu mati, selama lampu itu hidup, maka senantiasa malaikat dan hamlatul aras mensalawat dan memintakan ampun mereka itu. Dan bagi orang tukang sapu, sama ya, kalau terisi kawin anak bidadari dapat hadiah karena dia saikong bidadari apalah pun benar ya kan, siapa ada pun anak nggak mau di surga. Nah, ayo memakmurkan masjid tadi, tempat ibadah kalau intinya kayak itu. Jadi jangan pemalar kita, intinya kayak itu. Bila itu masalah kebaikan jangan pemalar ya, kalau pemalar duit, pemalar tenaga dan pemalar pikiran jangan. Ada awal duit kita ya Allah, tempat ibadah, tempat beramal, tempat menuntut ilmu, tenaga kada kawa pikiran ya kan, pikiran kada kawa barang didoakan barang mudah menuntung dah istiqomah. Dan saking bagusnya tuh kegiatan ibadah.
masjid, langgar, majelis. Nah, jar abal guru judi berat betul. Memasang paku aja sebenarnya untuk kebaikan itulah masalah. Oh, sini sebiji paku aja tuh mencapai kerja luar biasa sih. Pahalanya ngaji-ngajian lain ya Allah. Makanya berlomba-lomba kita untuk mencari amal ibadah. Bila lagi jangan kena-kena malaikat malakal maut yang ada bawa menjemput nyawa kita. Tampulu ada niat, tampulu ada nih, kayak ada niat. Ya kalau awak sigar masih lah asik, jangan kena gini aku ya 2020, 2030 kenapa ya lama jangan. Bila sudah kita yakin dalam hati itulah anugerah Allah, hidayah Allah, langsung gawi. Jangan kena-kena. Jangan kena kita sudah. Kena gini itu jangan. Ya Allah. Ya. Situ sini, nah itu baca kita situ sini. Bila hendak berbuat kebaikan, situ sini. Bila kena-kena, nah itu ada pantagih. Dan Nabi sabda Nabi SAW, barang siapa buat masjid karena Allah Ta'ala, niscaya diperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah mahlika di dalam surga. Oh, ini keuntungan orang yang awal maulah masjid, orang yang maulah langgar untuk mana? Kenapa? Banallah bil jannah, maka Allah akan bangunkan satu rumah di dalam surga. Ya, nah ibadah barangkali mudah-mudahan ya kalau membagi aku bola masjid ya satu. Ya. Mudahan bilanya aku sugi, aku bola lawan berdoa itu ya Allah mensugi murah. Bilanya kada murah, aduh sugi akan pula. Bilanya pemalar, aduh sugi bisa gitu. Jadi doa lawan Allah kata ya Allah sugi akan ulun, murah akan ulun. Bilanya kada murah, kada usah disugi akan. Orang itu berduit banyak 10 triliun di sini misal ya oh belum masih dan niat mudahan ya kalau mau ada duit berusaha lancar sugih benar boleh ya tahu kan nasib ya kalau solah hari ini miskin bisa ya kasih pak intan, sudah bulik kan di pinggir jalan itu, mulai ganggang ini, oh, kita bawa tolak haji beratan sulah ya Allah, ya Allah, motor sebuah surah kan orang kayak ini intan sudah, ya, soalnya cuma mimpi, Masya Allah, aku bang ya Allah, mudah-mudahan ya Allah sugihan kita berdatang, ya sugihan kita nyaman ya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam minal malaikati yataqarrabuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi wal jawri. Dan sabda Nabi SAW bahwasanya malaikat itu bagi mereka orang yang berkata-kata dalam masjid dengan perkataan yang sia-sia dan yang tidak apa tuh sebenarnya berdusta maksudnya. Dan qala sallallahu sarul baqai aswaquha wa khairul baqai masajiduha. Dan sabda Nabi SAW sejahat tempat itu bacanya pakannya, maksudnya sarul baqai itu tempat yang ada gadisnya, yang bukan murid kita, jar bahasa kampung kita apa? Warung jablay itu sarul baqo. Nah, sejahat yang ada tempat itu adalah itu tadi nang ada gadisnya. Nah, dan sebaik-baik tempat itu segala masjid. Jadi hendak mencari tempat nang baik di mana adalah masjid. Ya kan? Bila kita dalam keadaan apa galau, datangi masjid, curhat lawan Allah.
Jangan curhat lawan pantai. Bilang-bilang galau ke pantai aku ya kalau ke masjid, nah duduk tafakur kepada Allah, minta solusi kepada Allah. Ya Allah, ulun minta jalan keluar yang terbaik bagi ulun apa? Ya Allah. Makanya tempat yang paling baik jar Nabi adalah masjid. Tempat yang paling kada baik di dunia ini apa? Hah? Di warung ada gadisnya. Terus sarul bapak. Nah, biar bahasa keren kita ini warung jablay. Jablay itu jarang dibelai. Ya, itulah Mang Musin. Musin kan bisa kalau jablay. Hah? Minum di warung jablay bisa ya kalau. Mantap malam di warung jablay bisa lah. Jangan ya Allah, dijaga batis kita. Karena warung jablay menggiurkan ya Allah. Itulah syarul baqa aswaquha wa khairul baqa ma masajiba. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pada satu riwayat adalah sambungannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sejagat tempat mana sebenarnya? Dan pada satu riwayat sejahat-jahat negeri itu, nah itu tadi. Bila di negeri itu ada warung jablay, itu jahat banget negeri itu. Dan sebaik-baik tempat duduk itu adalah masjidnya. Maka jika engkau tidak duduk di masjid, lazimkan olehmu duduk di rumah. Duduk di rumah engkau, artinya jangan ke tempat itu minimal. Nah, ya kan karena ke masjid, ya minimal jangan turun pada rumah mendatangi ke tempat sarul bapak tadi lah. Jadi bisa benar ini jangan sekali-kali lah mendatangi warung jablay lah. Hadisnya ada nih, pada berdusta ada. Nah, wujud ada yang Allah dasar wujud kenapa? Bila warung jablay ini rusak karena maksiat oleh maksiat japai-japaian tangan ya karena bongkai-bongkaian susu. Melihat punya 5.000 lihat bayar 5.000. Dulu ada di Jawa kan, ada Jawa tuh di alun-alun, jadi lawan korek api bayar berapa kayak melihat barang gitu, habis korek api itu untung. Ada beda Jawa tuh peduli ngerti. Ya kalau bisa malah mendengar kisah aja, kisah kawan, korek 1.000 aja sekorek dulu, korek api, kadang-kadang, tapi jangan parah-parah, hangit pun orang. Jadi habis korek itu bayar menghati kita perakas kita. Nah, ada nasib aja lagi. Lah, jangan situ. Warung ya, baik. Jangan dimulai sholat, habis sulai. Ada pepatah tuh. Yang berhong, gandang lawa-lawa. Gara-gara malahong, lawa-lawa. Jangan. Nikmatin ada aja lah, nikmatin ada. Ada tuh luar biasa. Terus apa bahasa Inggrisnya? Apa? The best apa? The best lah. Nah itu lah tadi. Janganlah, pokoknya luar biasa. Anak menambah ini aja ya kalau. Hendak sanggup mundur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Dan sabda Nabi SAW, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan duduk ya hingga sembahyang ia 2 rakaat dahulu, yakni sunat tahiyatul masjid lah. Dan apabila duduk ia padahal lupa tadi ingat, dan hampir perceraiannya dituntuti baginya perbuat akan dia, ya kan? Artinya riba masuk duduk, apa dengan sembahyang? Maka lakas berdiri sembahyang tahiyatul masjid.
Artinya apa? Memuliakan masjid yang Allah. Dan berulang-ulang sunat tahiyat masjid itu sebab dengan berulang-ulang masuk ke masjid. Ya kan? Karena keluar, lawas antara jaraknya keluar nih. Ya Allah, bergerak di luar, maka masuk, maka sembahyang tahiyatul masjid. Saya satu mata aja kan Bapak, namun yang lawas keluarnya, masuk pulang, maka sembahyang tahiyatul masjid. Dan jika dua masa yang hampir sekalipun, ya kalau tak. Dan makruh meninggalkan tahiyatul masjid. Jadi orang ke dalam masjid, binian latihan lah, bilanya masuk, maka sembahyang sunat tahiyatul masjid dengan tiada uzur. Lah, mau ada uzur ya ada kawai, karena sunat aja. Dan hasil sunat tahiyatul masjid itu dengan apa? Mengerjakan sembahyang fardu, yakni masuk sunat tahiyyat itu di dalam dan jika tiada kita akan masuk sunat di dalamnya sekalipun sekali seperti sembahyang sunat tawa masuk di dalam sembahyang fardu atau sunat. Menjadi sini. Jadi termasuk ya kalau sembahyang tahiyatul masjid menyempurnakan sembahyang fardu. Kita menuju masjid ada sembahyang fardu, sempurna sembahyang fardu kita itu dengan sebab tahiyatul masjid. Intinya makruh ditinggal perkara yang dilarang. Makanya ya Allah masuk ke dalam masjid kita bujur-bujur tadi ya Allah telah memuliakan masjid dengan cara sembahyang tahiyatul masjid. Ya kan? Jadi menyiapkan masjid haram sekali masuk ya kalau tahiyatul masjid. Sekalipun silin apa? Sembahyang sunat tawaf. Nah, pernah mau di Masjidil Haram gitu. Dan masuk ke dalam masjid itu diawali dengan kaki kanan. Nah ini faedah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa masuk ke masjid atau satu tempat yang hendak sembahyang padanya, maka menghulurkan akan kaki kanan. Jadi mau mulai ke dalam masjid itu kaki kanan. Ya, masuk masjid atau satu tempat hendak sembahyang padanya, maka mendahulu ia akan kaki kanan. Maka berkata ini, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu wa ala malaikatillah wala haula wala quwwata illa billah. Ini tanda coba. Nah, menghadap pada ada HP di foto nih. Ya balik nih, ya perlu nih. Ya kan? Masuk batis kanan, jangan batis kiri ke dalam masjid. Ya kan? Atau satu tempat di dalam masjid, misalnya kita duduk masuk, ya kalau duduk hendak berpindah tempat berdiri tidak kalau terpacangan sembahyang misalnya, maka ini dibaca juga. Atau masuk aja tadi, masuk ke dalam masjid bacanya Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wala haula wala quwata illa billah. Niscaya di surat Allah baginya di faedahnya lah. Ya kan? Ibadah 1000 laki-laki, tiap-tiap seseorang laki-laki hidup 1000 tahun. Nah ya, ini baca ini nih, masuk ke masjid atau pindah tadilah. Batis kanan pada dulu. Maka membaca bacaan ini niscaya sama lawan ibadah 1000 laki-laki. 1000 laki-laki itu saikungnya umurnya 1000 tahun. Ya, kali 1000 itu yang didapat oleh orang yang masuk ke dalam masjid, niat memuliakan masjid, beribadah lawan Allah, bacaannya Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillah wala haula wala quwata illa billah. Itu mana hafal ini? Mau dihafali, punya kan dihafali setahun kata hafal ya toh, mau dihafali sehari semalaman dia hafal. Nah karena ini termasuk perlu juga mudah-mudahan segala apa yang kita pelajari mudahan kita kawa sama-sama mengamalkan, mudahan panjang umur kita, mudahan segala urusan-urusan kita dilancarkan, dimudahkan Allah, dosa kita diampuni Allah, dosa ibu bapak kita diampuni Allah, mudahan berkat kita berkumpul
berkumpul di tempat ini. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang soleh, guru-guru kita, para aulia Allah. Terlebih kemudian Allah kumpulkan bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu taala bisawab ila hadratin Nabi al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna bid-din 'allimna tawil warzuqna fahman istiqaman innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyina bid taqwa jamilna bil 'afiyah برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Mungkin malam Selasa akan datang. Rasanya apa sih Pak? Rasanya itu malam milad majelis kita. Nang waktu Om Pak Tihim datang pertama ada di pondok lama, kita mulai mengajak sini. Kalau kita baca tasakuran doa selamat karena mudahan ya Allah. Apa kita ibarat kita ulang tahun dah ya. Malam tanggal berapa masih Pak? Sedang bulan kah? Malam Kamis dudinya. Malam Selasa. Selasa yang lagi kita mau ulang lagi sedikit kita ini udah tumpeng kayak lah tumpeng hal-hal